Halo, balik lagi bersama gua Abraham Simatupang di channel Bata Custom. Nah, hari ini gue kepengen bahas tentang motor yang ada di sebelah gua, yaitu Triumph Bonneville T100. Kok Triumph mulu sih kak yang masuk ke Bata Custom? Ya nggak Triumph mulu sih, ini tuh Triumph yang kedua lah yang dikerjain sama tim Bata Custom. Jadi Triumph yang di sebelah gue ini ceritanya itu ada panutan gue nih, panutan gue dalam bermotor. Jadi om-om ini tuh panutan gue banget, dia tuh punya banyak motor-motor idola gue gitu ya. Jadi idola gue ini, panutan gue ini punya koleksi beberapa motor-motor Eropa. Jadi motor di samping gue ini, Triumph ini adalah motor pakaiannya beliau nih. Jadi untuk touring, untuk harian mungkin. Yang gue tahu sih dia touring pakai motor ini nih. Jadi motornya itu dimasukin ke workshop Bata Custom pengen di-touch up sedikit-sedikit aja sebenarnya. Karena Triumph itu sejatinya udah klasik banget lah. Udah raja terakhir gitu kalau Triumph, kalau menurut gue mah ya. Triumph ini mau di-touch up sedikit-sedikit, mau dirapihin sedikit-sedikit biar lebih enak gitu pakainya. Apaan aja sih kak yang diubah? Yuk kita bahas satu-satu perubahan si Triumph Bonneville T100 yang belum ada namanya. Yuk. Nah untuk bagian kaki-kakinya, sebenarnya ini bagian kaki-kakinya itu udah dipakein setup kaki-kaki touring banget ya. Jadi bannya itu pakai Pirelli ring 17, ukurannya 130/80. Ini pakai Pirelli yang tipenya Scorpion Rally nih. Jadi dual purpose, lo bisa pakai di aspal, lo bisa pakai di tanah, bisa pakai di pasir. Jadi bener-bener dual purpose banget, bisa dipakai di medan apa aja. Untuk velgnya sendiri masih tetap pakai velg bawaannya si Triumph ring 17, velgnya palangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi palang 7. Triumph tuh palang 7. Ini untuk Triumph yang ini tuh tahunnya kalau nggak salah tahun 2001 nih. Kalau untuk Triumph yang ini. Jadi lumayan tua tapi nggak tua-tua banget gitu ya. Nah untuk shock depan sendiri juga tetap masih pakai shock depan standarnya Triumph. Dia ada karet bootnya nih. Jadi lebih kental lagi nih untuk nuansa dual purpose-nya. Terus di bagian lampunya udah pakai headlamp daymaker nih. Jadi headlamp daymaker yang ukurannya 5,75 inch. Dikecilin beberapa inch dari ukuran headlamp Triumph. Nah untuk sennya gue pakein sen LED. Bentuknya kecil tapi terangnya boleh diadu. Untuk bagian depan nih gue pasangin emblem dari Bata Custom ya, emblem aluminium untuk aksen aja sebenarnya. Dan untuk awalnya si kiprok nih, kalau untuk Triumph itu biasanya kiproknya di bawah lampu nih, di depan sini nih. Jadi kita replacement ke bagian belakang nih, deket sasis, biar lebih clean bagian depannya. Nah untuk bagian kokpit, stangnya udah diganti ya, pakai stang yang lebih lebar, terus lebih tinggi sedikit dari bawaannya si Triumph. Stang ini ukurannya 22 inch nih, 22 inch, 22 mm, sorry. Racernya juga udah gantian karena bawaan si Triumph itu stangnya ukurannya 1 inch. Jadi kalau mau pakai ukuran stang yang diameternya 7/8 inch, dia harus ganti sampai ke racer stangnya. Jadi kokpitnya dibikin seclean mungkin dan pakai speedometer kecil keluaran dari Moto Gadget. Ini kecil-kecil gini, speedometernya udah banyak banget fiturnya ya. Ada odometer, ada indikator aki, ada trip, ada top speed, dan indikator-indikator penting lainnya kayak sen dan lampu jauh itu ada nih di satu buah speedometer yang mungil kayak gini. Dan bentuknya tuh vintage banget. Gue demen banget sama bentuk speedometernya keluaran dari Moto Gadget ini nih. Dia tuh Mika ya, jadi cocok banget sama bentukan motor seperti Triumph kalau yang dipakein speedometer vintage keluaran dari Moto Gadget nih. Nggak cuman speedometer aja yang Moto Gadget, untuk bagian hand gripnya juga gue pakein keluaran dari Moto Gadget nih. Jadi biar selaras aja gitu, ada temennya si speedometer. Cuman di bagian lainnya kayak rem dan koplingnya itu tetap bawaannya si Triumph ya. Paling kayak bracket aluminium gini aja nih, dibikinin sama tim Bata Custom untuk pemanis aja. Terus di bagian perlampuan, di sini ada switch ya buat lampu tembak. Jadi ini lampu tembak ada warna putihnya dan ada warna kuningnya. Yang warna putih buat kalau mau nyalip gitu.
Terus kalau misalkan lampu kuningnya ini buat menembus kabut kalau lagi touring gitu. Jadi seperti gue bilang, motor ini tuh untuk touring. Jadi ya seyogianya motor untuk touring lah. Aksesorisnya harus mumpuni gitu. Nah, di bagian knalpot diubah juga sama tim Bata Custom. Ini sebenarnya full system stainless steel, tapi kita pasangin exhaust strap di bagian headernya, terus di bagian mufflernya atau silencernya kita powder coat warna hitam doff. Jadi biar warnanya tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi kesan garangnya, kesan padatnya tuh lebih kelihatan lagi gitu. Nah, untuk bagian jok, ini juga dibikin sama tim Bata Custom. Warnanya coklat corak kayak gini ya, coklat tua, cuman dia ada coraknya. Jadi tetap motifnya motif-motif klasik kayak gini, kita pakein busanya tuh pakai latex. Jadi buat omku, panutan kalau misalkan mau touring-touring jarak jauh, pantatnya nggak pedes nih kalau pakai latex kayak gini nih. Dan enak banget, dan di belakang ada emblem Bata Customnya. Nah, buat sektor buritannya atau bagian belakangnya si Triumph Bonneville T100 ini, kita tambahin side track nih atau bracket buat tas nih, side track. Jadi kiri dan kanan kita pasangin biar omku atau panutan kalau mau touring bisa gantung tas nih kiri kanan di sini. Jadi sebenarnya part-part yang dibikin di Triumph Bonneville T100 ini tuh part-part yang sebenarnya fungsional gitu ya. Cuman nggak melupakan bentuk atau estetikanya dari bentuk part yang kita bikin itu sendiri. Nah, terus kalau kalian bisa lihat di sini shock breakernya udah pakai Öhlins ya, kiri dan kanan. Ini Öhlins yang bener-bener buat Triumph gitu. Ukurannya juga untuk Triumph. Terus di bagian chain cover kita bikinin pakai bahan aluminium. Tebelnya 3 mili, kita bikin bentuknya sesuai dengan bentuk si chain cover aslinya Triumph. Cuman kalau aslinya Triumph kan pakai plastik gitu ya. Kita ganti pakai plat aluminium biar lebih cantik lagi nih. Terus di bagian spakbor tadi, bagian depan dan belakang tuh spakbornya custom. Menggunakan plat galvanis yang dikelir pakai warna hitam doff nih. Plat galvanisnya 1,2 mm dan ada emblem-emblem aluminium yang teman-teman bisa lihat di bagian-bagian yang ada di body-bodinya si Triumph Bonneville T100 ini nih. Nah, bannya tuh sama kayak ban di bagian depan. Masih menggunakan Pirelli Scorpion Rally. Cuman kalau untuk yang belakang nih, ini ukurannya 170 per 60 ring 17. Jadi memang lebar banget ya kalau buat ukuran 170, tapi Triumph tuh motor gede. Jadi ban segini tuh pas-pas aja gitu. Looks-nya juga jadi lebih padet kalau menurut gua. Nggak lupa nih ketinggalan di bagian belakangnya kita pasangin stop lamp yang bentuknya lumayan mungil, kecil tapi terangnya boleh diadu. Sama lampu sennya sama kayak bagian yang depan nih lampu sennya. Jadi lampu sen kecil, stop lampnya kecil. Cuman coba gue nyalain dulu ya. Tuh, jadi tetap kelihatan buat pengendara lain dan nggak malu-maluin gitu. Jadi motor ini udah siap buat jalan jauh. Panutanku, Om mau jalan kemana nih? Nah, sekarang gue pengen cek sound dulu nih buat knalpot yang dibikin sama tim Bata Custom di Triumph Bonneville T100 ini nih. Yuk. Nah, knalpot ini tuh pakai DB killer ya teman-teman. Jadi kalau nggak pakai DB killer suaranya berisik banget. Oke. Nah, jadi gimana menurut kalian Triumph Bonneville T100 yang ditacap tipis-tipis di Bata Custom Workshop? Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu aja untuk video kali ini. Like kalau suka videonya, share ke teman-teman kalian, subscribe jangan lupa. Udah, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Gua Bram Simatupang, Horas.